Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimprov hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Bos botak menyuruh anak buahnya mundur. Setidaknya sebelum mereka membersihkan tempat itu. Anak buahnya yang sudah babak belur hanya menunduk tanpa protes. Sementara anggota ketuaca merasa ngeri melihat pistol di tangan si botak. Dua anggota si botak kemudian memindahkan tubuh rekan mereka. Di sisi lain, ketuaca diam sambil menahan darah yang terus keluar dari lukanya. Pria yang sebelumnya dihajar olehnya berkata bahwa ia akan membunuh ketuaca. Tanpa membalas ucapan itu, ketuaca langsung mengayunkan tongkat besi, menghantam pria tersebut berkali-kali hingga pingsan. Anak buah si botak bergidik melihatnya. Setelah puas memukuli, ketuaca melempar tongkat itu dan bertanya, kenapa mereka menatapnya seperti itu. Ia lalu mengeluarkan korek dan menyalakan rokok. Melihat anak buahnya dipukul, bos botak mengancam, jika ketuaca melakukannya lagi, ia akan menembak kepalanya. Ketuaca tidak peduli dan menyuruhnya menarik pelatung. Baru saat itu bos botak menyadari siapa lawannya, Cha Dusik. Ia pernah mendengar nama itu. Banyak yang bilang Cha Dusik sudah pensiun dari dunia hitam. Tetapi semuanya setuju bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan, Bos Kang pun tidak pernah berani mengusik wilayahnya. Dulu, Bos Kang sudah memperingatkan si botak untuk tidak menyentuh wilayah Cha Dusik. Jika tidak ingin gagal sebelum memulai bisnis, ia harus mengingat itu. Cha Dusik tidak boleh diganggu. Kini Bos Botak mengerti alasan Bos Kang itu. Ketuaca yang mulai kesal bertanya, singkat, apa yang ingin ia katakan? Bos botak hanya menyeringai. Ia mengakui dirinya terlalu kesal untuk membiarkan hal ini berlalu. Dan tiba-tiba saja ia ingin meledakkan kepala Cha Dusik. Ketuaca tetap diam, sementara anak buahnya berteriak marah karena ketua mereka diancam. Tanpa disadari, Legend tiba-tiba muncul dari belakang, menarik perhatian bos botak dan membuat ketuaca khawatir. Kesal, bos botak memutuskan untuk membunuh Jin terlebih dulu. Jin menghindari peluru sambil bergerak menuju mobil. Ketuaca panik melihat Jin menghadapi pistol seorang diri. Ia tahu Jin pandai bertarung. Tetapi melawan senjata api adalah hal yang baru. Ketuaca akhirnya bergerak, berniat membantu. Sementara itu, Jin berhasil berlindung di balik mobil, memaksa bos botak bergerak untuk mencarinya. Jin menunggu celah dan segera melompat saat bos botak berbalik. Ia menancapkan pisau ke bahu bos botak dan berguling mendekat. Dalam sekejap, Jin berhasil melumpuhkannya. Bos botak mencoba menembak, tetapi Jin menepis tangannya dan membuat peluru meleset. Jin kemudian menebas tubuh bos botak berkali-kali, membuatnya berteriak kesakitan. Bos botak tak bisa melawan. Ia hanya bisa menatap Jin, menyadari bahwa anak itu sudah terbiasa dengan perkelahian seperti ini, bahkan melebihi dirinya. Beberapa saat kemudian, Jin berdiri. Ketuaca dan anak buahnya bergidik melihatnya ketika Jin menatap mereka. Mereka sempat terkejut dan ketakutan. Tetapi Jin hanya berkata bahwa semuanya sudah selesai. Ketuaca menjawab singkat, kerja bagus. Tiba-tiba, seseorang datang. Semua kembali waspada. Bos botak yang terkapar berkata, Kuroha, dia sudah tiba.
Ketua Cha memandang wanita yang muncul itu, bingung. "Kuroha?" tanyanya. Bos botak panik. Kenapa ia harus bertemu dengan Kuroha? Kuroha adalah seorang pemecah masalah dari Eigakai. Dulu, ketika organisasinya berusaha memperluas bisnis ke Jepang, tidak ada organisasi lokal yang mampu menghalangi mereka. Sampai akhirnya Kuroha muncul. Wanita itu datang seorang diri dan memperkenalkan diri sebagai Kuroha dari Eigakai, mengatakan bahwa ia datang untuk membunuh mereka semua. Awalnya, organisasi itu menertawakannya, menganggap Kuroha baru saja menggali kuburannya sendiri. Namun, hanya dengan sebuah karambit, Kuroha hampir menghabisi semua anggota yang dikirim ke Jepang. Dan kini, Kuroha datang ke Korea. Salah satu anak buah Cha berkata bahwa tampaknya mereka akan bertarung lagi. Ketua Cha tidak menanggapi, sementara Jin diam memperhatikan situasi. Kuroha memperkenalkan diri dan bertanya apakah pria itu adalah Tuan Cha Dusik. Ketua Cha sedikit terkejut, membenarkannya meski ia tidak nyaman dengan panggilan tersebut. Kuroha kemudian menanyakan apakah Tuan Cha dapat menyerahkan orang yang berada di belakang mereka. Ketua Cha bingung. Apakah mereka menginginkan si botak? Kuroha mengiyakan. Sudah lama ia mencari Jiang Wichen dan bawahannya. Jiang Wichen langsung berteriak panik, meminta Ketua Cha agar tidak menyerahkannya kepada Kuroha. Ia mengingatkan bahwa dirinya sudah dicari detektif. Tidak mungkin Cha Dusik menyerahkan mereka begitu saja pada orang lain. Ketua Cha menjadi kesal dan menyuruhnya diam. Baru saat itu ia tahu bahwa nama si botak adalah Jiang Wichen. Kuroha tertawa kecil, mengejutkan anak buahnya sendiri. Ia mengonfirmasi bahwa nama pria itu memang Jiang Wichen. Jika Cha Dusik menyerahkan Jiang Wichen dan bawahannya, mereka akan memberikan imbalan layak, termasuk uang dan bantuan jika Cha ingin membangun jalur bisnis di Jepang. Jiang Wichen panik dan menawarkan uang lebih banyak jika Cha Dusik tidak menyerahkannya kepada Kuroha. Kuroha menambahkan bahwa mereka akan memberikan properti milik Wichen. Tuan Cha tak perlu khawatir, semua akan menjadi miliknya. Tawaran itu membuat Wichen marah karena ia tidak mampu memberi tawaran yang lebih baik. Berpikir akhirnya sudah tiba. Namun Ketua Cha menolak. Ada orang lain yang ingin menangkap Jiang Wichen. Seseorang yang rela mempertaruhkan hidupnya dan terluka dalam proses itu. Ia tidak ingin ikut campur hanya demi keuntungan. Kuroha menyayangkan keputusan itu. Bawahannya bersiap untuk bertarung, membuat anak buah Ketua Cha ikut bersiaga. Tiba-tiba, Kuroha menyadari sesuatu. Orang yang tadi berdiri di samping Cha Dusik menghilang. Padahal ia melihatnya dengan jelas sejak awal. Apakah ia baru saja kehilangan jejaknya? Kuroha melirik ke arah mobil van. Bawahannya meminta entry free. Namun, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Kuroha memutuskan untuk mundur. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan Cha Dusik. Ketua dan anak buahnya hanya melihat Kuroha pergi. Sementara itu, Jin sudah bersiap di balik mobil jika mereka menyerang. Di sisi lain, salah satu anggota Kuroha memprotes bahwa mereka masih memiliki waktu sebelum polisi datang. Mereka bisa menghabisi orang-orang di pelabuhan dan membawa Jiang Wichen. Kuroha menolak. Itu akan membahayakan mereka, mengatakan bahwa ketika Cha Dusik menolak tawarannya, orang yang mengalahkan Jiang Wichen tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Jawaban itu membuat anggotanya terkejut. Kembali ke pelabuhan.
Anak buah ketua Cha merasa lega. Ini pertama kalinya mereka senang mendengar datangnya polisi. Ketua Cha melihat Jiang Wichen dan bertanya, mengapa ia terlihat lega? Jiang Wichen menjawab bahwa ia baru saja selamat dari Kuroha. Ketua bertanya lagi, siapa sebenarnya wanita itu? Sambil menyeret tubuhnya, Jiang Wichen menjelaskan bahwa Kuroha adalah pemecah masalah yang bekerja untuk Eigakai, sebuah sindikat pemecah masalah di Jepang. Ketua yang tidak mengerti kembali bertanya. Jiang Wichen hanya berkata bahwa mereka beruntung. Jika bukan karena polisi datang, semua orang di sana pasti sudah mati. Namun, ia kemudian berubah pikiran. Menurutnya, wanita itu sudah melihat Li Jin sebelum sirene polisi terdengar. Ia yakin Kuroha mundur, pasti karena bocah SMA itu. Jin kemudian muncul dari belakang, mengejutkan semua orang, terutama Wichen yang gemetar ketakutan. Jin pamit dan ketua Cha mengiyakan sambil berterima kasih. Jin tidak mempermasalahkannya. Ketua Cha memperhatikan Jin yang pergi. Dan Wichen bertanya, apakah anak itu adalah pemecah masalah mereka? Jika bukan karena Jin, Chadusik pasti sudah mati. Beberapa hari kemudian, sepulang sekolah, ketua Cha menemui Jin di minimarket langganannya. Ia memberi kabar bahwa detektif Gu dan Hyung Suk, adiknya, sudah siuman. Masalah dengan Jiang Wichen juga sudah diselesaikan dengan baik. Jin menjawab bahwa itu kabar bagus. Ketua Cha lalu menatap Jin, teringat ucapan Wichen kemarin. Jin menyadari dan bertanya kenapa ia ditatap seperti itu. Ketua Cha tertawa dan mengatakan bahwa Jin makan cukup banyak. Ia juga bercerita bahwa anak buahnya masih membicarakan kecantikan Kuroha. Setelah insiden di pelabuhan, Jin menghubungi rekannya 006 untuk mencari informasi mengenai organisasi Eigakai. Tak lama kemudian, 006 menghubungi 001 kembali. Ia menjelaskan bahwa Eigakai adalah organisasi pemecah masalah Jepang yang memiliki sejarah panjang. Berdasarkan catatan yang ia ketahui, hanya 5 pemecah masalah terbaik yang memperoleh nama panggilan khusus, dan Kuroha termasuk salah satunya. Eigakai tidak terkenal di hadapan publik, namun mereka sangat dipercaya oleh tokoh-tokoh berpengaruh dalam politik dan bisnis. Banyak dari mereka memperkerjakan Eigakai secara diam-diam. Bagi Eigakai, kegagalan dianggap sebagai dosa besar. 006 berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jika informasi 001 benar, maka orang-orang Jiang Wichen kemungkinan telah mengganggu beberapa organisasi di Jepang demi kepentingan bisnis. Ia menduga bahwa salah satu organisasi yang dirugikan itu memperkerjakan Eigakai untuk menyelesaikan masalah mereka. 001 berterima kasih. Namun 006 tidak mempermasalahkannya. Meski begitu, 006 mengingatkan agar 001 tetap waspada. Jika tawaran Kuroha sudah ditolak, maka Kuroha dianggap gagal dalam misinya dan kemungkinan besar akan menyiapkan balasan. Sementara itu, di tempat lain, para anggota Kuroha terlihat kecewa karena gagal menyelesaikan misi. Mereka sadar bahwa kegagalan berarti konsekuensi berat menunggu. Kuroha mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan. Polisi sudah begitu dekat dengan lokasi kejadian, dan memaksa meneruskan misi hanya akan membahayakan nyawa mereka. Salah satu anggota tidak terima. Menurutnya, meski beresiko, Jiang Wichen tetap seharusnya ditangkap agar misi selesai. Ia khawatir pada tekanan yang akan diberikan atasan terhadap Kuroha. Namun, Kuroha menjelaskan bahwa jika mereka memaksa, misi mungkin berhasil, tetapi semua anggota akan mati. Setelah berkata demikian,
Kuroha meninggalkan mereka untuk mencari udara segar. Beberapa saat kemudian, Kuroha tiba di sebuah bar mewah. Ia memesan segelas whisky dan membiarkan pikirannya kembali pada orang yang ditemuinya kemarin. Tiba-tiba, suara seseorang memesan whisky strike terdengar. Kuroha langsung merasa mengenali suara itu. Saat menoleh, ia mendapati Ketua Cha duduk di dekatnya. Ketua Cha jelas tidak menyangka pertemuan itu dan langsung gugup. Ia mencoba berdiri dan pergi. Kuroha mempertanyakan alasan kepergian itu. Saat Ketua Cha mencoba beralasan, Kuroha memintanya untuk tidak gugup dan menyuruhnya duduk kembali. Ketua Cha sontak membantah bahwa dirinya gugup. Meski reaksinya berbanding terbalik, suasana kini menjadi canggung. Ketua Cha memainkan gelasnya tanpa tahu harus berkata apa. Kuroha kemudian membuka percakapan. Ia mengatakan bahwa ia mendengar alasan Cha Dusik bertarung melawan Jiang Weichen meski sudah pensiun. Yakni karena salah satu bawahannya diserang oleh orang-orang Weichen. Ketua Cha terdiam, lalu bertanya dari mana informasi itu berasal. Kuroha balik bertanya, apakah Cha Dusik tidak mengetahui rumor yang beredar di wilayahnya? Ternyata Choi Gosonglah yang sibuk menyebarkan kabar bahwa Cha Dusik bertindak sejauh itu demi melindungi adiknya. Karena tidak mengetahui apa-apa, Ketua Cha hanya bisa bingung. Kuroha menambahkan bahwa tampaknya hanya Cha Dusik yang tidak mengetahui rumor tersebut. Keheningan kembali. Kuroha kemudian berkata bahwa sifat Cha Dusik memang seperti dirinya sendiri. Ketua Cha heran, wanita itu berbicara seolah sudah mengenalnya sejak lama. Kuroha tidak menjawab. Ingatannya kembali pada masa lalu. Pada malam musim dingin ketika ia masih remaja. Waktu itu, ia menemani neneknya berjualan di pinggir jalan. Cha Dusik muda datang dan meminta sang nenek masuk ke dalam rumah karena cuaca semakin memburuk. Neneknya menolak karena masih banyak kue yang belum terjual. Cha Dusik kemudian menawarkan diri untuk lanjut perjualan, meminta nenek dan cucunya pulang saja sebelum salju menumpuk dan jalanan menjadi licin. Tindakan itu membuat neneknya dan Kuroha kecil heran. Kembali ke bar. Ketua Cha bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Kuroha hanya diam, lalu bangkit dari duduknya. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan Cha Dusik sebelum akhirnya melangkah pergi. Ketua Cha tidak mengerti maksud perkataan itu dan merasa tidak nyaman. Setibanya kembali di tempat persembunyian, Kuroha menemukan para anggotanya terluka parah. Sebuah suara kemudian menyambutnya. Saat Kuroha berbalik, seorang anggota Egakai lain, Ryu, berdiri di hadapannya. Kuroha bertanya tujuan kedatangan Ryu. Ryu menjelaskan bahwa karena Kuroha dan anggotanya gagal menjalankan misi, konsekuensi seperti ini tidak terhindarkan. Kuroha menolak, menegaskan bahwa ia yang bertanggung jawab atas semuanya. Ryu mengerti, tetapi para atasan menganggap serius kegagalan ini. Bukan hanya misi gagal, tetapi Kuroha juga mundur dari pertempuran. Ia telah mempermalukan Egakai. Kuroha menjelaskan bahwa Jiang Weichen dan bawahannya sudah dikalahkan pihak lain dan akan diserahkan kepada polisi. Jadi tidak ada alasan untuk memperumit keadaan. Namun Ryu tidak peduli. Pekerjaan tetap harus diselesaikan. Ketika kembali nanti, Kuroha harus mempertanggungjawabkan segalanya. Kuroha heran, tak mungkin kedatangan Ryu hanya untuk menyampaikan peringatan itu. Ryu menyeringai. Menurutnya, meski misi sudah gagal, dunia tetap harus diingatkan tentang konsekuensi yang akan terjadi jika seseorang berani mengganggu Egakai. Setelah mengatakan itu, Ryu pergi meninggalkan Kuroha. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Legit pada hari ini. Minprof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.